Oke ya, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Reza Wardana dari Beta UPU Indonesia. Nah, di acara sebenarnya kita tuh menyambut dari ulang tahun Beta UPU ya, cuma karena sudah beberapa hari ke depan dan kita nongkrong diskusi dan kita mendengarkan testimoni dari teman-teman. Nah, Beta UPU Indonesia sendiri itulah organisasi atau perkumpulan ya yang berdiri tahun 1997, tepatnya tanggal 26 Oktober ya. Nama resmi organisasi ini menurut akta adalah Perkumpulan Pengamat Mendadak Belakangan. Seperti itu. Terus logo ini terdiri berdasarkan tentang logo ya. Pembuatnya adalah Pak Bayu Yunantias Amus atau Pak Bayu Amus. Ini ikut keterangan tentang logo Beta UPU. Jadi ini sebenarnya mewakili nuansa Indonesia pada tahun itu, pada tahun 97 di mana kita masih ada dan ya masih banyak. Kemudian langit juga masih berbintang. Tapi nggak menutup kemungkinan ini akan masih berlaku sampai sekarang logonya. Karena yang terpenting bagaimanapun keadaan di Indonesia, UPU tetap masih terus berkeliaran di planet kita. Kemudian next mas. Nah ini maksud dan tujuan kami adalah mengumpulkan data mengenai fenomena UFO yang terkait tentang penampakan UFO dan alien di seluruh Indonesia ya. Ini dari data yang terkumpul di situs kami beta.id, terus kita ada 400 lebihan ya mas Nudia. Ya. Nah kemudian juga dari Mas Nudia sendiri ini membuat semacam scoring untuk penampakan UFO. Terus juga tujuan kami juga menciptakan pemahaman kondusif di masyarakat agar mau berpartisipasi dan secara sukarela mengkomunikasikan fenomena UFO ini sendiri. Jadi teman-teman kalau ada yang pernah menjadi UFO temannya pernah berjumpa dengan kalian, itu oke, santai aja melapor ke kita akan tampung dan kita akan data. Kemudian juga kita akan membentuk anggota baru serta menjadi jaringan kerja antar kumpulan berbagai tujuan ya. Terus mengedukasi dan menyampaikan temuan kesimpulan kepada publik. Terus meningkatkan efektivitas dan pertukaran informasi baik secara regional maupun nasional. Nah, ini visi dan misi kita ya, menjadi perkumpulan sebagai bagian dari komunitas pemerhati UFO skala internasional. Di sini kita sudah pernah menjalin beberapa kali dengan ufolog di luar negeri, beberapa kali dari Skotlandia, kemudian dari Jepang, kemudian dari India juga pernah. Terus menjadikan perkumpulan sebagai referensi utama terhadap fenomena UFO dan karya di tengah masyarakat kita ya. Dan misi kita adalah memberikan pemahaman pada masyarakat, terutama generasi muda, bahwa fenomena UFO dan karya adalah nyata ya. Jadi kalau kita ditanyain atau diragukan, emang UFO itu ada ya, cuma ada di luar negeri doang ya bukannya. Nah kita akan memberikan pengertian kepada mereka bahwa memang di negara kita juga dilewati UFO dan alien. Next mas. Nah ini situs kami ya, beta.id, beta.id, kemudian ada channelnya, Beta Talks, Instagramnya, beta.id juga, Facebook group ada di sini ya, ada WhatsApp group juga. Terus, nah ini dokumentasi kegiatan kita, ini mulai kita diundang ke staf khusus presiden, kemudian di BKI, kemudian di Berkejatim, kemudian ini Beta UPU generasi dulu ya. Juga ada analisa konseptor dari Pak Agustinus. Jadi ini ada Mas Nugi di channel dari produser ya, Mas Tegor. Nanti juga macam-macam acara kita ya di Jakarta, di Surabaya dan di mana-mana. Ini kegiatan Beta Talks ya. Beta Talks itu adalah acara virtual yang sebisa mungkin diadakan seminggu sekali. Biasanya di hari Jumat. Terus ini infografik ya, ada crop circle, kemudian kalau kita lihat buku kita harus apa? Nah, secara singkat di Indonesia seperti ini. Kemudian ini buku dari Mas Nugi ya, Pakar UFO Sebuah Ancaman. Nah di buku ini teman-teman bisa menemukan bagaimana sih latar belakang scoring pengamatan UFO itu terbentuk oleh Mas Nugi ya. Kemudian ini ada buku karya dari Mas Pak Agustinus dan Pak Betotri tentang satu dekade perjalanan podcast Beta UFO. Juga ada buku dari Pak Nur ya tentang fenomena obsesi di Indonesia. Nah ini Google Map UFO dan USO di Indonesia ya. Setnya sebanyak ini. Memang sepintas terlihat Jawa itu paling banyak, tapi bukan berarti yang lain nggak ada ya. Hanya saja mungkin yang
yang lain itu belum lapor, gitu. Atau mungkin kurang tahu gitu, UFO itu eksis tidak. Terus next mas, ada lagi. Nah ini UFO sighting di Indonesia ya, ini juga disusun oleh Mas Budi. Paling banyak memang di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Jakarta, Banten, Aceh. Next. Ya. Nah ini beberapa foto fenomena UFO yang pernah direkam ya atau tertangkap dilaporkan di kami. Ini dari berbagai daerah. Nah ini kasus-kasus alien di Indonesia coba kita lihat. Nah, ini kita pernah meliput. Yang terbaru itu kita pernah meliput ke rumahnya Bu Fatmawati, saya dan Mas Nugi. Dan percaya nggak percaya di sana itu ada fenomena apa ya Mas Nugi ketika kita zoom. Itu ada suara deging kenceng banget. Dan itu bukan dari bukan dari laptop kita, tahu ya. Bukan dari audio kita. Itu kenceng banget kayak suara orang jual kue putu. Iya, kayak ada yang mau ikutan ya. Tapi kalau kita pikir itu penjual kue putu, kayaknya nggak mungkin. Iya. Karena rumahnya Pak Gus Dur itu gede banget. Jadi harusnya suaranya itu kayak sayup-sayup ya, tapi jelas banget kayak tinggal kita itu. Tahun lalu ya Mas ya? Iya, tahun lalu. Terus next, terus bertemu di media berita ya, di macam-macamnya. Next, ini juga di berbagai macam media berita. Terus kegiatan para anggota itu adalah meneliti UFO sighting area abduction. Terus yang dilakukan oleh Dr. Stefani di Wahyu Biru. Dia adalah dokter ya. Terus kuliah terbuka untuk kalian ya, ada program studi fisika teknologi Kalimantan. Ini pernah digagas oleh anggota kita Mas Agus Rifani, dosen di Fakultas Teknik Kalimantan. Ya, Institut Teknologi Kalimantan. Kemudian ada database ya oleh Mas Nugi, UFO sighting formula oleh Mas Nugi juga, ada formula oleh Mas Nugi juga. Nah ini kita juga sedang membuat protokol ya. What if jika UFO dan alien itu ternyata itu lebih memilih negara Indonesia ketimbang negara yang lain? Ini juga oleh Dr. R. Binanto. Terus ini ada susunan pengurusnya ya, seperti ini. Terus next kita sudah ada kontak saya dan Mas Nugi. Kalau kalian melihat dari UFO berkeliaran di tempat kalian bisa melihat. Oke, sudah selesai. Oke. Terima kasih teman-teman. Stopnya mana? Mana stopnya? X. Oke, nah ini selanjutnya dari Mas Nugi nih. Iya. Iya. Ya, tadi di-cut mau istirahat sebentar. Ini aku rekam sih. Tadi di-share ke Rio kan? Apa? Di-share ke Rio. Di-share aja. Iya. Jadi biar ada dua gitu. Judulnya apa tadi? Presentasi biasa UFO. Iya, ini haus. Iya. Silakan Mas. Ini nambah, bilang aja. Belum makan, pesan aja belum pesan kan? Udah, oh iya. Mau di IG lagi? Oke. Ya. Udah masuk ke sini belum? Wifi sini? Ini pakai wifi sini aja. Selalu bahagia. Wifi sini itu Koacung VIP ya? VIP, passwordnya selalu bahagia, S-nya besar.
Mas Dino kok ada Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak mau. Berarti ada yang salah. Tadi siaran. Internet jalan nggak? Iya, gue udah connect. Jadi aku lanjut aja ya. Gak usah di-share aja ya. Pakai ini aja ntar. Ini kan direkam. Udah. Hah? Cuma mau lemot aja dia. Oh, nggak mau. Gimana tuh udah masuk. Oh, udah masuk. Ya udah. Tinggal Mas Nugi sekarang. Oke. Oke. Mas Nugi berarti ininya dari situ ya? Dari sini. Biar kelihatan orangnya. Iya. Dari mana? Iya dari situ. Jangan-jangan ini mau dipakai. Apa enggak Mas Nugi yang berdiri di situ? Yang ngobrol saya. Oh boleh. Gitu kan? Ya. Tapi jangan nyentuh file-file yang aneh-aneh ya. Terkopi kelat aja. Iya. Ada kerjaan kantor. Di sini Mas, silau tadi. Apa? Kaosnya. Oh, Ada di seberang mundur. Ntar barangnya. Tadi. Nah dia jadi. Nah dia dapat semua jadinya. Dikit-dikit deh. Kalau. Oh ya? Kan berarti separuh. Iya. Nah, Ini, nah, oke. gitu. Ya. Oke. Ya terima kasih. Belum. Nah, ntar. 1, 2, 3, action. Ya. Ya, Oh iya, oke. terima kasih Live. atas kesempatannya. Nama saya Anugrah. Panggilan Nugi. Tadinya saya mungkin nggak berharap bisa menyelesaikan ini karena waktunya nggak ada. Terus dengan segala ini waktu yang punya, saya berusaha membuat sebuah presentasi. Kalau misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan karena ini presentasi mengenai sesuatu yang tidak mudah dipresentasikan ya. Jadi judulnya kan Identified Submerged Object USO Under Ocean Civilization UOC dan mitos-mitos di Indonesia. Jadi yang udah kasih QR kalau mau download di video file presentasinya itu ada di sini tuh ya di file QR. Coba next. USO Unidentified Submerged Object ini topik yang sangat menarik akhir-akhir ini. Kenapa? Karena UFO itu ternyata karena bumi itu kan 80% air ya, jadi diidentifikasi beberapa itu keluarnya dari air. Next. Peta ini adalah peta legendaris. Halo. Iya. Mantan bosku di Singapura telepon. Kode keras gitu. Beda kamera dong. Nah ini buat Mas Bayu ya, Mas Bayu Amos. Saya berusaha membuat tapi nggak pernah kejadian ya. Mau beli waktunya nggak ada. Secara singkat bisa dibaca bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penampakan USO ya.
Jadi yang ada gambar kapal selamnya itu USO unidentified submerged object. Jadi 3 di sekitar Pulau Sumatera, kemudian 1 di Sulawesi, 1 di Laut Timur, dan 2 di daerah Palaburung di Papua. Nah, ini merupakan sebagian saja mungkin yang kita tahu tentang penampakan USO di Indonesia, karena yang lain mungkin tidak bisa dideteksi ya. Jadi karena UFO mempunyai kemampuan untuk menghilang invisibility teknologi. Coba next. Nah, ada kisah USO Iwan Gunawan yang dia melihat USO di Selat Malaka bulan Mei tahun 2005. Bandingannya adalah yang kecil ini kapal tankernya dia, USO-nya segede ini. Ya. Nah, ini mungkin bisa diklik, kita dengerin videonya. Ini kliknya, ya. Coba klik coba. Bisa. Ayo, bisa. Nggak bisa. Nggak muncul di situ. Hah? Mungkin dia lagi letih. Nggak muncul di situ. Muncul di situ, ditarik. Hah? Ditarik ke sana, Tarik kah? ditarik ke sini. Nah, Oh. nah. Oke. Ulang. Tapi gue nggak keluar suaranya ya. Oh, masih di silence. Soalnya di silent. Di back aja. Saat itu saya berlayar dari Belawan menuju ke Batuakan Selatan untuk ke Koyok. Malam itu cuaca sih angin, kemudian itu cuacanya tenang, nggak ada berkabut atau hujan apa. Cuman yang saya lihat waktu itu jadi posisi kapal kira-kira di bawah hampir minus 10 meter, di kedalaman 12 meter itu ada seperti sebelah mungkin kelihatan sopir gitu, dua itu banyak cahaya. Itu dia tidak lain, tidak apa namanya mengikuti kapal, dan itu semua kapal ya, dan itu menurut mereka itu hal biasa. Karena memang dia Kotaknya aja. Tisu itu baru. Di belakang biasa. Orang-orang kapal yang berlayar atau itu biasanya itu memang tidak aneh bagi mereka. Dan sejauh ini memang tidak mengganggu, tidak pernah mengganggu. Hanya orang berkenapa adanya. Itu karena menurut mereka kadang berjalan sangat cepat, kadang berhenti, kadang mengikuti, tidak kadang. Jadi ya aneh aja, biasa aja. Sekarang jangan diikut. Karena istilah apa namanya di sana nggak punya istilah. Tidak digambarkan seperti pesawat Airport 2019. Ini dia beli apa ya? Karena tertulis dari apa namanya lokasi di atas. Ini lampu di atas. Lampu. Dan ini bertingkat di bawah bulan. Ini lampu-lampu ini. Berem.
360 pixel ya. 240. Pokoknya gambarnya kayak tadi lah ya. Udah di stop ya. Banyak. Kalau di timing itu kira-kira ini Salah. Tar dulu. YouTube ya berarti ya? Iya, Mana tadi? visual ini apa fenomena yang sebenarnya banyak tapi beberapa belum diidentifikasi sendiri. Nggak bisa soalnya udah masuk ke sini, masuk ke UBS ya. Masuk ke situ tuh. Hah? Masuk ke sana. Nah, masuk ke sini baru. Oh. Iya, oh, bisa di slide ternyata. Next. Nah, ini adalah data dari database Vitalco, tapi waktu saya lihat dalam arsip ini belum ditandai sebagai UFO. Jadi begitu saya lihat sebuah UFO berbentuk piring terlihat muncul dari laut. Nah, sudah bisa dikategorikan UFO karena munculnya dari laut kan, dia naik ke atas ya. Dia melesat menuju ke arah kapal di mana saksi berada. Kemudian UFO itu berputar-putar di udara selama 2-4 jam. Yang melihat adalah kapal penjelajah angkatan laut Kerajaan Belanda. Kemudian dia melesat ya dengan kecepatan luar biasa pada ketinggian 5.000 kaki di atas awak kapal. Kemudian terus mengitungkan kapal selama 3-4 jam. Ini ilustrasinya ya. Jadi ini di daerah di Laut Timor sih, yang tadi di sebelah kanan itu ya. Dan itu masih di daerah Samudra India. Next. Nah, ini saya dapat dari YouTube channel asal sumbernya dari TV Rusia. Cuma menariknya, ini narasumbernya orang Rusia, mantan militer angkatan laut Rusia. Menariknya di situ ada berita ya dari orang Rusia, dari mantan militer Rusia itu pada saat latihan perang di dekat Indonesia, Samudra India, Pantai Selatan Jawa, sebuah kapal selam as mendeteksi sebuah benda tidak dikenal bermanuver di dekatnya. Karena kesalahan komandan as, terjadilah tabrakan yang mengakibatkan sebuah ledakan yang sangat besar. Kedua buah kapal akhirnya tenggelam, sebuah tim dibentuk untuk mengambil bangkai kapal tak dikenal. Mereka berhasil mengambil sebuah benda metalik, namun terjadi sesuatu yang sangat mencengangkan. Berdasarkan data sensor akustik, tiba-tiba di daerah tersebut muncul paling tidak 15 kapal selam tidak dikenal UFO. Panjangnya ada yang sampai 200 meter. Ya, sebagai pembanding kapal selam Typhoon saja panjangnya hanya sekitar 175 meter. Kapal-kapal selam tidak dikenal itu memblokade daerah tersebut bukan saja terhadap sensor kapal as, tapi juga terhadap semua tipe radar. Ini membuat efek yang berbentuk seperti bukan protektif. Beberapa jam kemudian objek-objek misterius tersebut hilang. Pada tempat kejadian tidak ditemukan apapun, termasuk sisa-sisa bangkai kapal selam as yang tenggelam. Analisa dari fragmen-fragmen yang ditemukan menunjukkan komposisi logam yang tidak diketahui para ilmuwan dan beberapa unsur elemen yang tidak ditemukan di bumi. Mungkin bisa diklik ini kalau pengen lihat videonya. Nah, ini saja suaranya. Пошло на сближение. Ошибка командира американской лодки привела к столкновению. Произошел сильный взрыв. Оба корабля затонули. Чтобы поднять со дна лодки неизвестного объекта с корабля сопровождения, оперативно спустили поисковую команду. Успели найти и доставить наверх что-то похожее на кусок листовой обшивки. И тут произошло непонятное. Акустики сообщили, в районе катастрофы появилось по крайней мере 15 неизвестных субмарин, длина некоторых до 200 метров. Прибывшие субмарины наглухо заблокировали место катастрофы не только для американских подводных, но и для всех типов локаторов, создав нечто подобное защитно закруглое. Через несколько часов сигналы от таинственных объектов исчезли. На месте катастрофы не было найдено ничего, в том числе и для складов американской подводки. Di bawah kita pun mau Анализ фрагмента
Проект показал, что состав металла ученым неизвестен, а некоторые его элементы на Земле вообще не встречаются. После утечки этой информации вопросы на данную тему Пентагон и военно-морская разведка США пресекают. Nah, jadi saya tambahin satu di sini, ya. Ini di daerah Samudra Hindia yang di dekat Indonesia. Daerahnya di sini, jadi ada banyak penampakan UFO menurut sumber dari berita Rusia tadi ya. Ya coba next. Nah, ini dari Rizwan ya dari Atik. Jadi waktu itu Rizwan mengatakan mereka membuat sebuah acuan apa karakteristik dari UFO atau UAP (Unidentified Aerial Phenomena). Karakteristiknya ternyata ada 6. Yang pertama adalah invisibility, UFO tidak bisa dilihat, ya, atau low visibility, kadang hilang, kadang muncul. Itu juga berlaku di radar, kadang tidak bisa dilihat di radar, kadang hilang di radar, kadang muncul di radar. Yang kedua anti-gravity. Anti-gravity itu maksudnya dia bisa terbang, tapi nggak punya metode propulsi yang kita kenal, nggak ada sayap, baling-baling, jet, roket, nggak ada ya. Anti-gravity propulsion. Kemudian no inertia, instant movement dan acceleration. Jadi satu bisa tek gitu kan, tek. Nah, bayangin kalau kita naik mobil, satu tek ya udah jedok gitu kan. Nggak ada manusia yang bisa menahan inersia yang dilakukan oleh UFO. Kemudian biophysical effect. Beberapa kasus itu UFO menyebabkan peralatan pesawat terbang di jam, tidak bisa bergerak, tidak ada komunikasi yang bisa jalan, atau bahkan beberapa kasus luka bakar, pilot mengalami luka bakar. Nah, menarik, saya juga pernah punya teman di Bogor itu yang lihat UFO. Habis itu dia bilang dia itu kayak kena sunburn, ya, mukanya kayak apa? Kalau kita kena, ya jadi kayak sakit kan gitu. Nah, kemudian transmedium. Nah, ini fenomena transmedium itu diamati, ya. Ini membuat saya berkesimpulan kalau dia UFO itu memang punya, bisa di laut, bisa di udara, ya jadi semua UFO mungkin bisa ada UFO juga, karena dia punya karakteristik transmedium, ya. Nggak peduli di udara, di laut, di luar angkasa, dia tetap bisa melakukan traveling. Kemudian hypersonic without sonic boom, dia bisa mencapai 5 kali kecepatan suara tanpa ada sonic boom. Nah, itu susah untuk dilakukan oleh pesawat tempur yang teknologinya kita punyai saat ini. Coba next. Oke, ini Pak Fajar, masuk awal pertama Fajar Adrianto. Waktu acara konferensi Beta UFO pada tanggal 12 Oktober di Fakultas Nasional, kebetulan beliau hadir, dan waktu itu beliau sempat saya minta untuk mengisi acara presentasi, beliau berkenan. Beliau mengatakan bahwa yang beliau katakan itu bukan rahasia negara, karena dia tidak membongkar sistem persenjataan TNI. Yang beliau katakan itu adalah pengamatan beliau bahwa di beberapa tempat di Indonesia, terutama yang dianggap sebagai lokasi mistik keramat, ya, ini kata-kata beliau sendiri ya. Di udara dengan menggunakan radar, saat tempur ini RF-16 TNI AAU bisa menangkap objek-objek yang bisa dikatakan aneh. Ada objek-objek terbang yang bergerak sangat pelan, yang tidak bisa diidentifikasi oleh radar. Pada saat dikejar, objek tersebut bergerak kabur menghindar. Namun pada saat didekati di jarak sekitar 5 km, ternyata objek tersebut tidak muncul di head-up display. Jadi kedeteksi radar begitu udah dekat, nggak kelihatan. Tapi objek tersebut kabur. Radar menangkap objek kabur dengan kecepatan 5.000 km per jam, ini sekitar 4-5 kali kecepatan suara, ya.
sehingga tidak bisa dikejar oleh pesawat TNI AU. Pesawat TNI AU itu kecepatan maksimalnya hanya F-16 itu punya maksimum Mach 2, itu aja belum tentu dia bisa Mach 2, apalagi Mach 1,8. Peristiwa serupa sudah beberapa kali beliau alami selama sekitar 3.000 jam mengendalikan pesawat tempur F-16 TNI AU. Lokasi paling banyak objek-objek tersebut muncul adalah yang pertama di pantai selatan Pulau Jawa, yang kedua di Laut Cina Selatan arah utara Pulau Natuna, dan yang ketiga di daerah Biak di bagian utara Pulau Papua. Ini bisa diklik yang ini. Oke. Nah, Bukan. baik. Baiknya di sini. Yang ini. Batain. Ya. Ini semoga suara kedengaran ya. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Mas Sati, Mas Budi, saya juga seluruh hadirin yang di sini. Mungkin saya juga tidak selesai, tapi tidak. Saya ingin saja, saya bagaimana nanti saya cukup. Saya tidak siapa itu karena saya tidak bisa menjelaskan. Kalau saya katakan adalah saya baru sepeda. Mulai saya tak tugas, tadi saya pikir akan bisa merasa ya maksud. Oh ya, saya kurang ini teman saya yang baca tadi karena saya masukkan pertama kemudian menjadi orang yang saya minta satu dan kata dua. Kebetulan saya adalah pilot sahabat berkelas dengan perjalanan yang benar. Kalau di bumi rumah saya sih ada kaitannya dengan peristiwa Jackson di Bogor. Saya tahun 2003, 20 tahun yang lalu masih muda dulu. Sudah menjadi saya berdinas di TNI Angkatan Udara sebagai asisten operasi udara, yaitu yang mengusir segala macam kegiatan penerbangan non militer, oleh udara, payung, pesawat motor, atau olahraga, dan segala macam dulu ini di dalamnya itu punya korban jadi saya berusaha melakukan beliau yang ada. Kemudian dengan saya bertemu sahabat beliau, pesawat saya banyak menangkap dari saya bilang. Seperti kita tahu bahwa mengapa kita yang diberi oleh Tuhan Allah SWT bahwa mana kita bisa melihat pada gelombang-gelombang tertentu. Ya, semakin terang dia akan diisi oleh dunia, semakin berfungsi semakin gelap berbeda-beda. Nah, apa yang saya lihat di bawah mata adalah gelombang-gelombang elektronik yang lain. Seperti misalnya inframerah. Jadi, kita kan ada infrared. Infrared bisa ada tsunami, bisa terus ada ulang. Kemudian ada gelombang-gelombang lain yang bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat. Kalau saya mencoba mempelajari dari situ, karena secara pengalaman saya terbang. Jadi di beberapa tempat di Indonesia, kalau di orang Indonesia tempat itu adalah tempat keramah, tetapi secara teknologi penerbangan itu sudah saya jelaskan. Kenapa? Karena saya tidak ada. Ya.
saya tangkap objek. Jadi kan malah ada tidak. Kalau di Sapardo itu ada objek yang dilihat, maka saya bisa lihat di namanya habis ada kaca, ada tekan-tekan. Dan saya bisa lihat analisa kita itu. Sudah itu pesawat Sapardo itu pesawat Hercules itu pesawat apa? Bisa dilihat di situ. Kita lihat itu pesawat. Jadi rata-rata itu bisa melihat di antara 100 sampai 200 km. Kalau kita bisa lihat, kita persepsikan tadi. Dan tadi itu jarak tinggal 10 km, dan saya tahu itu ada pesawat. Jadi maka kita bisa melihat. Nah, ini ada beberapa tempat di Indonesia ada objek terbang. Jadi kalau kita ini saya kasih tahu, bisa berjalan. Jadi ada Indonesia kalau itu kalau kita melihat atau saya ketika dia berat bahwa pesawat itu apa saya kira ini kemudian kemudian di tempat itu tidak ada maka mereka sampai tidak bisa melihat sesuatu tidak ada itu seperti itu kalau itu kamu cepat sekali berdasarkan dari bawah sampai 5.000 kemudian saya tidak ini kata-kata juga saya kira itu informasi yang juga karena tidak ada satu lagi dengan musuh kita atau apa itu tidak ada. Tapi ada orang dan saya lakukan beberapa kali kepingin tahu bagaimana yang paling banyak di pada sana. Apakah itu negara beliau? Apakah itu bisa tempat yang kayak ini? Soalnya beliau Dan juga di daerah timur di apa bukan ada daerah yang sangat Papua seperti saya tidak seperti itu. Oke, stop aja. Ya, jadi ini pengalaman nyata dari mantan pilot F-16. Dia menggunakan pesawat militer dengan radarnya dia nangkap UFO pasti deketin nggak kelihatan. Ya, itu beberapa kali, bukan cuma sekali ya. Baik, foto aja, next slide. Jadi saya tambahkan lagi ya. Jadi ada 3 tempat lagi di sini, sama di sini. Menariknya di sini ternyata udah ada 2 musuh. Ya, jadi memang di daerah sini memang ada penampakan ya. Jadi bukan hal yang aneh kalau di sini. Cuma yang di sini memang nggak ada datanya nih yang di Natuna. Kalau yang di sini memang daerahnya ya. Jadi mungkin yang di laut selatan itu pakai yang namanya teknologi invisibility. Dan percaya tidak percaya teknologi itu sudah dipunyai oleh manusia zaman sekarang. Ya, dimulai dikembangkan tahun 2006. Sekarang udah ada invisibility tech, cuma belum 100%. Jadi kalau ada yang pakai itu masih bisa kelihatan bayang-bayangnya gitu kan. Tapi itu udah lumayan kan. Nah, kalau teknologi yang dipunyai sipil biasanya kalau dulu saya baca di buku DARPA itu punya 20 tahun yang lebih canggih ya. Jadi teknologi sekarang itu yang dipublikasikan militer Amerika itu punya yang 20 tahun lebih canggih. Ya, jadi tidak bisa dilihat ya. Dia bilang tadi apa gitu punyanya beliau itu juga nggak tahu kan dia itu siapa ya. Ya, next. Nah, masuk ke pembicaraan under ocean civilization. Ini pembicaraan yang menarik. Kenapa? Karena di sini kita akan masuk ke mitos ya. Jadi karena nggak ada data tentu saja. Saya belum pernah ketemu orang yang dibawa sampai masuk ke dalam. Ya, jadi pasti bicara masuk mitos. Berbicara tentang mitos itu kapsul waktu yang besar. Jadi pasti kita nggak bisa berdebat ini benar atau salah karena nggak bisa ya, nggak ada witnessnya. Evidence juga cuma referensi ya. Jadi ini take it as it is saja. Klik next. Oke, next lagi. Nah,
Di buku itu, di bukunya Debbie Zilbermeyer, ini dia adalah salah satu manajer leadernya dari MUFON, Mutual UFO Network. Ini dibahas tentang alien colonization. Ini sebenarnya ensiklopedi penampakan UFO, ya. Menariknya ada bab yang membahas mengenai oceanic trench. Memang yang paling dalam itu adalah Mariana Trench, ya, benar ya? Mariana. Jadi Marina ya. Mariana Trench itu ada di Samudra Pasifik kan, benar ya? Nah, tapi di Samudra India ada yang namanya Java Trench. Java Trench itu di Samudra India dan itu lokasinya ya di tempat beliau, ya. Nah, itu Java Trench yang paling dalam bisa 7.000 meter, ya. Yang paling dalam bisa 7.000 meter. Dan ini memang salah satu yang dibahas ya di dalam buku ini, ya. Memang tidak disebutkan ada, dia nggak punya datanya, di situ ada UFO, tapi dia membahas semua trends yang ada, ya. Jadi ini adalah Java Trench, ya. Jadi dari ujung pulau Sumatera sampai ke daerah sini nih, daerah timur, ya. Nah, jadi tempatnya itu di sini, ya. Jadi waktu ada UFO muncul di Laut Timur, nah itu di daerah Java Trench juga, ya. Jadi daerah sini. Saya cuma mengutarakan hipotesa, tidak ada bukti, belum ada evidence, ya, belum ada witness. Jadi ini baru hipotesa saja bahwa Java Trench ini mungkin tempat yang ideal kalau mau membuat base, ya, base atau koloni lah di bawah laut. Manusia bumi sendiri sudah ada yang mampu membuat kompleks perumahan di bawah laut, ya. Jadi ada beberapa, benar ya, lihat ya. Ya, saya tanya sama ini ya. Tawangnya. Oke, next. Ini benar ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mitos, ya, ada beberapa pointer. Yang pertama yang dinyatakan oleh Tom DeLonge. Tom DeLonge itu pemusik yang merupakan salah satu pendiri TTSA, To The Star Academy. To The Star Academy itu organisasi yang mengawal UFO disclosure di Amerika. Tom DeLonge punya banyak kenalan di intelijen militer dan military industrial complex. Jadi dia punya banyak resources. Waktu ditanya, ya, I don't know that there is connection to you. You won't even believe it. I tell you, please, bilang Atlantis, what's the connection? Nah, bahwa ada suatu very advanced group yang berhasil selamat, ya, right after a catastrophe. Ya. Kemudian mereka membuat small outpost, kemudian mereka yang membantu civilization. Terus dia mengacu ke dalam reruntuhan Roswell yang di situ ada bukti penulisan huruf Yunani kuno. Ini menurut Tom DeLonge, ya. Nah, ini artinya adalah Eleftheria. Ada yang bisa bahasa Yunani? Saya juga nggak bisa, ya. Ini artinya kebebasan atau kemerdekaan, ya. Oke. Kalau mau dilihat bisa diklik di situ, coba diklik. Ini bahwa saya tidak bohong. Tidak bohong. Bukan hoax. Coba diklik. Oh, tapi mesti slide saja. Lama, next aja, next. Ini bisa dilihat sendiri, ya, next. Nah, itu adalah clue dari Tom DeLonge bahwa ada peradaban survivor, ya, dari dia ngacunya ke Atlantis, dia memang Atlantis sama Yunani itu sama, yang masih survive. Nah, ada juga clue dari Bob Lazar. Bob Lazar itu adalah engineer yang pernah kerja di Area 51. Dia juga punya banyak informasi karena waktu di Area 51 dia di briefing. Nah, dia mengatakan bahwa, ya, salah satu dari UFO yang
ditemukan oleh militer Amerika itu merupakan bagian dari penggalian arkeologi. Ya. I think at least one of them was part of an archaeological dig, so it's old. I think that at least one of them is old. Ya. Jadi ini adalah archaeological dig. Jadi ada ancient UFO yang berhasil ditarik oleh militer Amerika untuk diteliti. Artinya apa? Artinya informasi ini mengatakan zaman dulu itu orang udah canggih teknologinya UFO, punya UFO ya. Advanced civilization. Ya, ada advanced civilization. Oke, next. Percaya aja lah ya. Kok bisa ikut YouTube-nya kalau mau percaya. Nah, terus kalau orang dulu kan ngomongnya magic ya. Kalau kita di sini masih pakai magic sih, ada magic jar gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh harusnya orang ngomong teknologi. Arthur C. Clarke itu penulis novel science fiction terkenal mengatakan bahwa any sufficient advanced technology is indistinguishable from magic. Jadi teknologi yang sangat canggih itu bisa tidak kelihatan bedanya dengan magic yang kalau orang biasa melihat. Engineering is the closest thing to magic that exists in the world, kata Elon Musk, pendiri SpaceX yang mau meluncurkan wahana ke Mars. Teknologi kuantum, nano invisibility, program dan AI itu sekarang sudah sangat canggih. Ada yang lihat Ike Ardila kemarin manggung, udah mati kan orangnya kan? Nah, lagi. Itu adalah salah satu gabungan teknologi hologram dan AI. Ya. Jadi apapun yang kita lihat kalau sekarang itu bisa jadi bukan yang real. Karena juga di Cina orang sudah bisa buat drone banyak, bikin ilustrasi hologram yang sangat besar ya. Jadi kalau misalnya bisa membuat bayangan naga sangat besar, nah itu kalau sekarang kemungkinan itu drone. Drone pakai hologram naga. Kalau zaman dulu ya ada naga. Coba bayangkan kalau zaman dulu ada peradaban yang canggih yang terisolasi, terus playing God terhadap peradaban yang lebih tidak modern. Jadi sembah-sembah tuh begini kan. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Coba next. Nah, kalau orang berdebat dengan saya mengatakan mitos itu hanyalah mitos, saya akan mengatakan agree to disagree karena ternyata ada mitos yang nyata yang namanya kota Troya. Kota Troya itu dulu hanya mitos yang ada di cerita rakyat di Yunani. Ya. Jadi Homer membuat buku Iliad berbasiskan perang Troya. Ternyata dua orang ini ya, Henrik Silman dan Frank Alpert menemukan kota Troya, ya, lokasinya ya, di Turki, ya. Dan kota Troya itu ke bawah bisa jadi 7 lapis, ya, 7 lapis kota Troya yang dibangun di titik yang sama. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa ternyata ada mitos yang nyata. Mitos itu semuanya fiksi. Ya, next. Nah, ini udah ada yang pernah mendengar belum? Kalau tadi, kalau beliau udah tahu ya. Ini ada yang udah pernah dengar cerita leluhur bangsa Melayu. Jadi cerita ini beredar di daerah Jambi, ya, di daerah sekitar Malaysia, ditulis oleh W.G. Silat ya, dari buku Sejarah Melayu ya. Jadi bangsa Melayu itu punya folklore bahwa mereka itu keturunan Raja Suran. Raja Suran itu siapa? Raja Suran itu adalah keturunan Iskandar Dzulkarnain ya. Sampai sini nggak ada yang istimewa. Istimewanya ketika Raja Suran menikah dengan seorang putri dari kerajaan Barau. Nah,
seorang putri dari kerajaan bawah menikah dengan Raja Surat, sehingga keturunan Raja Surat itu tinggalnya di dalam kerajaan bawah laut ya. Ini Raja Surat yang kayak inilah ya. Nah, dikisahkan bahwa akhirnya ada 3 kakak beradik keturunan Raja Surat ini yang ingin pergi ke daratan ya. Mereka perginya pakai apa? Ada ceritanya lagi di dalam buku ini. 2 adik beradik yaitu Wan Empuk dan Wan Malini yang tinggal di Bukit Sikuntang. Pada satu malam mereka melihat ada cahaya di langit dan turunlah balairong berpusing, muter-muter gitu, kan? Muter-muter. Dan kalau di situ dilihat ceritanya tidak ada banyak versi, tapi semuanya mengatakan bahwa waktu benda itu turun, tanaman-tanaman itu berubah jadi emas, jadi perak, jadi kayak kena sinar yang terang gitu ya. Cuma jadi emas dan jadi perak. Dari perut balairong berpusing itu keluarlah 3 orang anak raja, ya, dengan senjata yang pering-pering, kemudian suara ekor lembu berwarna perak. Dari mulut lembu keluarlah seorang laki-laki kandang kita. Ini adalah asal usul kerajaan Melayu, karena dari sini dari Bukit Sikuntang itu lahirlah bangsa Melayu. Ya. Bukit Sikuntang kontroversi juga, ada yang bilang di Palembang, ada yang bilang di Jambi. Nah itu kalau orang Palembang orang Jambi berarti Jambi dong. Jadi paling keren nih. ya paling keren gitu kan. Jadi orang Malaysia juga tidak ada di Malaysia gitu ya. Oke, next ya. Jadi saya kasih lokasi ya. Kerajaan Turan itu kalau menurut saya adanya dari daerah sini ya. Kita pakai hipotesa Java Trend itu ya. Jadi di sini ada kerajaan Turan. Dan sebenarnya menarik juga kalau bangsa Melayu kan mereka dari Bukit Sikuntang turun dari langit gitu ya. Kalau ada yang tahu cerita asal usul bangsa Minang, dari mana? Bangsa Minang. Nah, mereka mengatakan mereka leluhurnya turun dari sebuah kapal yang mendarat di atas gunung. Nah, saya pikir kapal mendarat di atas gunung. Kapal gunung. Beda ya. Entah kapalnya itu karam, ada banjir besar, atau kapalnya terbang ke gunung gitu kan. Nah, jadi kalau sebenarnya kenapa sih saya mengangkat mitos ya? Orang di tempat lain itu mitos Sumeria itu aja bisa jadi terkenal banget ya. Anugerasi. Kenapa kita nggak bisa mengangkat mitos di Indonesia? Ya, ini baru satu ya. Sebenarnya kita dikembangkan lagi ya. Jadi sebenarnya ada banyak kalau kita dari lagi, mungkin bisa lebih dalam lagi ya. Oke, next. Anu nanti di sini anu pati. Ya, ini jadi anu surat kan. Nah, kalau yang mitos Indonesia, salah satunya Kerajaan Laut Selatan. Ya. Saya nggak nulis banyak, yang saya tahu narasinya beda-beda. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, jadi narasinya tuh beda-beda. Tapi lokasinya semua mengarah ke sini kan, ke laut selatan ya. Jadi ini kalau mereka mengatakan ini Kanjeng Ratu Kidul kan, di laut selatan kan. Tempatnya Java Trend yang tadi. Oke, next. Nah, foto dulu. Ini aja foto. Nah, saya taruh di sini ya, jadi di sini ya. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini ya. Oke, next lagi. Ya, next. Nah, ini mitos dari India. Ada yang tahu mitos ini? Percaya nggak percaya? Orang India percaya. Orang India itu beberapa percaya bahwa Indonesia itu tersebar tinggalnya para asura. Itu nggak ada yang tersinggung ya. Asura itu sebenarnya monster kalau ya. Ya, jadi Indonesia itu tersebar tinggalnya para asura. Asura itu musuhnya
dewa. Jadi kalau di India itu ada dewa, ada asura. Nah, kisah dewa versus asura ini ya menurut saya kisah yang benar-benar ada, terlepas itu fantasi atau fakta. Kenapa? Karena kisah itu ternyata berbuah. Di Persia, kalau di India kan protagonisnya dewa, antagonisnya asura. Di Persia protagonisnya asura. Jadi ada asura di India, ada asura di Persia. Lawannya asura siapa? Daiva. Itu balik di Persia, antagonisnya adalah Daiva. Terus ada satu lagi, ini kan masih berdasar India Persia. Tentu kita pindah ke Skandinavia, Norwegia, tempat bahasa Viking. Tahu cerita Thor itu dari mana? Nah, itu kan dari situ. Thor itu sudah termasuk dari kelompok yang namanya Aesir. Aesir asura, Aesir protagonis. Musuhnya siapa? Vanir, Vanir, Daiva, Aesir asura. Jadi itu sebenarnya kisahnya itu kemungkinan memang ada. Setiap suku bangsa dimodifikasi sedikit-sedikit, ya. Apakah benar? Karena bukannya tukar ya, kita tidak tahu. Tapi hanya di India, kisah asura ini kok sangat fantastis sekali ya. Orang kalau zaman dulu mungkin nggak mikir ada kota terbang, pandal terbang ya, gitu kan. Kota terbang itu orang nggak mikir. Di India, di mitologi India itu ada banyak cerita kota terbang dan hampir semuanya itu punya asura. Jadi ada kira-kiranya pura yang di situ, ada Tripura, kan? Ada Saiba yang punya raja sawah, ada beberapa. Kenapa saya ambil kiranya pura? Waktu posting kiranya pura di dalam Facebook ya, sumber Facebook, ada member Facebook orang Yahudi. Ya. Nah, dia bilang, Mas, lalu saya itu orang India. Mereka jauh-jauh datang ke Sumatera mau cari kiranya pura. Jadi kiranya pura itu kalau orang zaman dulu itu yakin itu adanya di Sumatera. Kiranya pura adalah kota terbang emas. Ya, kalau dulu Sumatera adalah suara di Pulau Mas. Bukan Pulau Mas yang Jakarta Timur, beda. Nah, cerita ini memisahkan Arjuna yang bertempur dengan kiranya pura. Nah, Arjuna, tahu kan Arjuna ya? Arjuna itu sebenarnya bahasa Perabiannya itu kan dari kata Arjen ya, Arjun. Arjun itu artinya silver. Artinya itu beda saat Arjun yang artinya silver. Arjen itu Arjun itu artinya silver. Arjuna itu bisa ngeluarin panah. Nah, kita cuma satu gini kok bisa keluar panah seribu. Ya. Yang bisa ngeluarin yang itu ada tahu sih ya. Kalau di dalam militer ya. Nah, terus Arjuna ini dia bertempur. Pertama dia bertempur dengan puluhan ribu Nipata-Tapanya. Apa itu ya? Itu makhluk-makhluk bawah laut yang tinggal di bawah laut dan mereka mempunyai armor pelindung baja yang tidak di tembus. Jadi kayak bayangan saya itu Iron Man lah ya. Iron Man tapi yang punya suit bisa di bawah laut. Ini ada di kisah zaman dulu nih. Jadi ini kayak Gatot Kaca ya, sama-sama belakangnya Kaca gitu ya. Cuma bedanya isinya bisa di bawah laut ya. Nah, si Arjuna ini bertempur dulu dengan ini ya, puluhan ribu di Nipata Kaca. Setelah itu dia menghancurkan Kiranyapura. Ini yang ini beda. Yang ini satu kelompok sendiri, yang ini satu kelompok sendiri. Cuma dua-duanya musuhnya para dewa. Kalau ini Asura dari kelompok Daisya, ini Asura dari kelompok Danava. Danava itu adalah makhluk akuatik lah kalau kita bisa anggap ya, karena mereka itu selalu tinggalnya di dalam air, di bawah, dan di dalam laut. Mereka yang melawan Arjuna.
Oke. Nah, jadi kitanya itu kan Asura, Utama Dewa. Asura dan apa? Aditya. Dewa itu apa? Indra. Ada nama Indra nggak ada kan ya? Ada. Nah, Indra digambarkan itu punya rambut emas, jenggot emas. Nordik lah ya, bule gitu kan. Nah, Indra menyuruh Arjuna ya untuk pertama membasmi ini, di situ basmi ini. Arjuna berhasil ya mengalahkan ini tanggapannya dan mengalahkan Kirajapura. Kirajapura ini kota terbang emas karena dia dianggap ada dua kaum yang mempunyai adalah satu akuatik namanya Danava. Di dalam kisahnya itu disebutkan para Danava itu sangat pintar, ya. Mereka punya teknologi, punya kemampuan membuat teknologi yang canggih. Ya, terus apa hubungannya dengan Indonesia? Nusantara dianggap sebagai tempat para Asura. Kenapa? Karena di dalam Melayu Purana itu ada kerajaan Langka. Kalau yang pernah baca Ramayana kan ada Raja Rahwana yang punya kerajaan Alengka. Ya, itu kalau menurut Melayu Purana, kerajaan Langka itu adanya di Gunung Malaya, di Pulau Malaya. Panjangnya 100 yojana. Nah, kata Malaya dekat dengan kata Melayu itu satu. Kemudian 100 yojana itu sekitar 1.600 km. 1000 mil ya berarti ya? Jadi gabungan Jawa dan Sumatera. Karena ini kan bisa udah lama nih. Ini kan bisa Ramayana ya. Kalau bisa Ramayana itu antara Pulau dan Palembang. Nah, kemudian juga di Sumatera ya ada ras Melayu namanya Malaya. Di Aceh Selatan ada tapak kaki raksasa berukuran 5 meter dengan tapak kaki 5 meter, pemilik kaki itu tingginya sekitar 25 meter. Sumatera lebih masuk akal menjadi tempat tinggal Rahwana dibanding Ceylon, Sri Lanka yang cuma segini kan? Ya. Kecil. Kecil. Jadi beberapa penelitinya itu menganggap ya Indonesia tempatnya Asura, tempatnya Rahwana gitu kan? Nah, makanya nggak heran ada orang India leluhur terbesar itu mencari Raja Mula di Sumatera dan penulis buku Raku Panatarwa Dr. Agus Tioko ya, menyatakan bahwa Raja Mula adalah pertama nama kerajaan purba di Pulau Sumatera. Dalam mitologi digambarkan sebagai kota yang melayang-layang di angkasa atau flying city. Bayangin zaman dulu udah ada kisah fantasi seperti ini. Ya, apakah benar atau enggak ya nggak tahu kan. Tapi ya heran juga bisa buat cerita fiksi, novel fiksi yang fantasi. Saya nggak sempat kasih referensi, tapi saya punya referensinya. Ya. Ada teks kunonya bisa dibaca. Kalau ya ditanya ke saya pasti kasih. Ada, cuma nggak sempat kemarin masih Di kitab itu ya, Melayu Purana itu ya? Ya, itulah ada di internet, ngapain itu ada. Maksudnya PDF ada kan? Ada. Oke, klik back. Oke. Nah, menariknya, Richard Doty, mantan intelijen angkatan udara Amerika Serikat, mengatakan bahwa semua kapal selam Amerika Serikat di Samudra Hindia, di lokasi yang dekat dengan Kutub Selatan, menemukan koloni laut. Coba kita lihat videonya, paling tinggal di sini aja. OBS. OBS. Mana? Nggak tahu apa itu, langsung dia pakai.
Nah, kayak gini ilustrasinya. Ini di daerah Samudra Hindia dekat Pulau Sumatera. Oke, next. Nah, di bawah ini. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kripto terestrial, ya. Bukan kripto manusia, kripto terestrial, kita bahas bisnis ya. Jadi sekarang narasinya udah agak bergeser. Kalau dulu orang menganggap UFO itu dari atas, ya. Tapi sekarang ada yang menganggap kemungkinan walaupun dia dari atas, dia tapi langsung buat base di sini, ya. Karena dia nggak mau diketahui kalau dia naik Star Trek di atas terus kan kelihatan, ya. Jadi kemungkinan besar mereka mau buat base entah itu di dalam sana atau di bawah laut. Dan ini yang menyebabkan ada hipotesa kripto terestrial. By the way, UFO kita itu asalnya dari dalam laut, ada deteksi sama sonar. Dan UFO kita itu sebenarnya asalnya dari sebuah pulau, ya. Dari bukti itu, dari sebuah pulau. Nah ini adalah hipotesa kripto terestrial. Dibanding, ya next lagi. Dan sekarang ini udah karena WFI dan identitas adalah fenomena sudah masuk ke ranah sains. Dan jadi Dr. Michael Master, seorang biological anthropologist dan beberapa rekannya menulis sebuah buku, ya, The Crypto Terrestrial Hypothesis. Ya. Okay, for scientific openness to a concealed explanation for unidentified anomalous phenomena. Jadi kripto terestrial itu menganggap UFO itu asalnya dari dalam bumi kita sendiri. Ya, ini bisa macam-macam sebenarnya, kan multidimension ini, kuantitinya bisa makhluk yang tadinya ada di luar bumi bikin base di dalam samudera, atau memang dapat dan tinggal di sini. Karena manusia itu kan baru, kalau menurut mainstream saya kan baru 200.000 tahun yang lalu. Ya, itu menurut mainstream saya. Jadi padahal kehidupan sudah ada sejak 542 juta tahun yang lalu, kan. Kehidupan mikroba sudah ada sejak 3 miliar tahun yang lalu. Nah, kenapa 3 miliar tahun yang lalu sampai 542 juta tahun lalu nggak ada kehidupan makhluk berskala kompleks? Karena di antara itu ada yang namanya masa periode zaman es yang sangat lama. Ya. Jadi dulu tuh bumi itu kayak planet es. Jadi kemungkinan kalau di zaman es kehidupan masuk ke dalam tanah. Jadi nggak ada sisa-sisa yang nggak bakal bisa dilihat, itu udah diatur ya. Oke. Ini saja kalau diklik juga nggak pada nggak mau lihat ini. Jangan. Oh. Ya itu penjelasan saintifik yang saya begini. Nah, kalau ini yang nulis orangnya hilang, ya. Hilang atau dibunuh ya? Kayaknya meninggal. Mike Collins, ya, dia membuat buku tentang kripto terestrial. Kalau tadi yang buat saintis, kalau ini adalah pemerhati UFO dan alien, ya, yang membuat tapi buat buku ini dia, kalau nggak salah dia meninggal, ya. Di buku ini disebutkan ya beberapa kasus yang menyebutkan sebenarnya UFO-nya ya alien, itu juga, gitu kan. Oke, next. Nah, teratris ini adalah salah satu whistleblower dari Secret Space Program. Dia super soldier sangat unik karena dia dan suaminya
ada pasangan tuh ya sebetulnya. Ya. Saya pernah punya buat beta talk untuk teatris ini, bisa dilihat di channel beta talk di YouTube. Nah, salah satu yang dia katakan ya, di dalam videonya bahwa teatris mengatakan ada very advanced amphibious civilization yang tinggal di dalam samudra dingin. Ya, jadi ada spesies amfibi yang tinggal dalam samudra. Teatris menyebut mereka sebagai terrestrial alien. Dan ada satu terrestrial alien yang merupakan penduduk asli bumi dan sudah tinggal selama 3 miliar tahun di bumi. Nah, ini menarik ya. Kita tahu menurut data sains bahwa kehidupan mikroba itu munculnya pertama kali di Australia, ya, 3 miliar tahun yang lalu. Ya. Tapi antara 3 miliar tahun yang lalu sampai 542 juta tahun yang lalu itu tidak ada kehidupan makhluk berskop secara kompleks, itu hanya mikroba. Tapi kita nggak tahu sebenarnya, karena kalaupun ada kita nggak bakal bisa lihat itunya ya, bisa lihat kemungkinannya. Nah, tapi ini si teatris mengatakan seperti itu ya. Ada yang baca Quran? Jin itu apa? Tersembunyi. Nah, kalau di surah Sulaiman, ya. Oke. Jin itu adalah intelligent builder, intelligent diver. Nah, disebutkan bahwa mereka adalah para pembangun, ya, water, pembangun yang pintar, dan mereka itu diver. Oke. Oke. Next. Nggak ada. Ada lah. Oke. Ini sama ini beda sumbernya ya. Yang ini saya dapat waktu itu saya nggak sengaja menemukan referensi dari grup cryptozoologis ya. Cryptozoologis itu grup yang melihat makhluk cryptozoologis. Mereka kalau melihat makhluk manusia ada, tuh mereka nggak bilang alien itu cryptozoologis. Kripto itu dalam artian apa? Mungkin dalam artian Pertama yang kripto. ya mungkin kayak aneh gitu ya. Iya, dari kripto. Dia adalah salah satu membernya mengatakan melihat sendiri makhluk seperti ini. Ilustrasinya ini di Kalimantan. Ya. Makhluk seperti ini dilihat oleh salah satu member di kriptozoologi. Punya insan, punya sisi, ini kan kayak film ya. Ya. Apa lagi? Saya punya teman. Saya akan sebutin namanya karena gambarnya kucing, panggilan Mbak Titi. Dia tinggal di Kalimantan, ya. Saya tunjukkan waktu itu contoh-contoh foto reptilian dari Stephen Schwartz, ya. Nah terus teman saya itu kerja dia aslinya orang Jawa, kerja dia juga alien experiencer, member Betapro, kerja di Kalimantan, suaminya asli orang Dayak. Nah terus dia mengatakan bahwa makhluk-makhluk reptilian menurut suaminya itu sering dilihat di hutan, tapi bukan hutan biasa, hutan yang masuk hutan yang deep forest, hutan yang ada kanopinya. Jadi hutannya tertutup. Kalau kita masuk itu ada banyak, mungkin cahaya nggak nembus. Nah, dia melihat banyak ini makhluk-makhluk reptilian. Ini sebenarnya sesuai dengan ceritanya Stephen Schwartz. Ada makhluk yang seperti manusia, tapi kepalanya seperti ular, ya, kemudian banyak sisiknya. Nah, terus dia menyebutkan namanya. Jadi makhluk-makhluk ini punya nama nih, reptilian ini. Ubud, bukit, jalau. Nah, si jalau ini tinggal dekat air. Kemungkinan yang ini tuh yang namanya jalau. Jadi makhluk ini ada di dalam urban legend, dalam folklore di Kalimantan. Jadi sebenarnya kalau kita mau membuat acara ya kayak ancient alien, itu udah ada sebenarnya di Indonesia tuh. Bisa kita buat gitu. Jadi bukan yang nggak ada gitu. Dan ini ada sumber-sumbernya. Ini saya banyak tanpa referensi ya. Ini ada sumbernya dari Indonesia. Ada yang pernah ke Palembang, ada yang orang Palembang, tahu Hantu Banyu.
Adik ipar saya itu orang Palembang. Dia mengatakan, Mas, ya ada, dia nggak bilang ada, namanya Kak, ya ada hantu Bandung itu ketangkap waktu zaman Belanda. Bentuknya tahu nggak Pak? Kayak monyet. Ya. Oke, next. Jangan jadi pegang, tergoyang. Hah? Next. Kalau asik ya. Mau kemana kita next? Ya, sebelum ke hantu banyak kita ada orang ikan ya. Orang ikan, ada yang tahu orang ikan? Ikan Fauzi. Ini yang melihat orang Itu Fauzi. Jepang, yang lihat orang Jepang di waktu Perang Dunia Kedua, orang Jepang di Kepulauan K di Maluku melihat yang namanya orang ikan. Bentukannya juga kayak monyet. Katanya ikan. Oh monyet. Giginya kayak tajam gitu. Oh. Gigi tajam, dia bisa berenang. Akuatik ya? Akuatik. Nah, ini mirip kayak ikan paus tuh nggak? Ikan paus tuh luarnya di darat berkaki 4. Oh iya, dinosaurusnya ya. Iya. Ikan paus tuh luarnya di darat. Nah, jadi ini kemungkinan ada monyet. Sekarang Dia salah Tuhan masuk ke laut gitu kan? masih darat sampai sekarang. Pernah lihat ada kucing salah Tuhan masuk ke kawanan anjing kan? Ini kan menggonggong kan? Ini monyet salah Tuhan masuk ke laut dan kejadian nyata ya. Ada di Kepulauan K, bahkan ada filmnya. Coba lihat trailernya. Klik. Gimana? Ini Ini? orang ikan ya. Ini bukan. Ini Ah, ceritanya. bukan lah. Ini ditanya. Ditanya di mana? Kalau filmnya diklik di sini. Atasnya. Ini. Enggak di Ini. sini. Nah, ya. Nah. Ini ada filmnya coba. Tapi filmnya belum ya itulah. Oh iya ada filmnya. Antar nobar aja ini. Apa? Nobar. Filmnya di mana? Ini di YouTube. Enggak ada. Hah? Oh trailer doang. Nontonnya di mana? Dari internet kan. Netflix ada nggak Netflix? Netflix belum ada. Belum. Nanti kayaknya. Jadi orang yang kayak ini memang ada, ya. Oh film bule ya? Masih coming soon. Nah, yang klik di mana? Malah nonton. Oke, ini hantu banyu ya. Jadi saya tuh nggak punya bayangan bahwa bentuknya kayak monyet ya. Baru setelah adik ipar saya memberitahukan bahwa ternyata itu benar ada yang pernah melihat waktu ditangkap sama Belanda. Waktu dipertontonkan itu bentuknya seperti monyet. Tapi kemungkinan ya karena dia di laut mungkin ini ada webbing gitu ya. Terus bulunya tuh nggak banyak pasti. Terus giginya masih gunting gitu ya. Dan bentuknya mungkin mirip-mirip ini yang membuat ChatGPT untuk Indonesia. Oh ini AI ya? Ini AI ya. Jadi oke, next. Tapi waktu zaman Belanda dulu pernah ketangkap. Benar-benar menurut adik iparku yang bilang. Terus dibawa kemana? Nggak ada. Nggak bilang ya? Saya berarti bilang. Nah, ada teori yang namanya aquatic age theory. Pakai tren ini. Hah? Dia
Batik nih apa? Putri Duyung. Duyung. Ya, jadi di dalam evolusi manusia disebutkan bahwa manusia itu kemungkinan itu salah asuhan dulu masuk air. Salah asuh. Itu kenapa kita nggak punya bulu? Jadi di dalam hipotesisnya salah satu penyebab kita nggak punya bulu. Ya kalau orang bule bulunya banyak kita nggak sebut muka gitu kan. Itu karena dulu kita sebagai spesies pernah masuk air. Kenapa kita masuk air? Aku punya hipotesis sendiri ya. Waktu dulu sering ada yang bertanya kenapa ada manusia ada monyet gitu ya. 2 juta tahun yang lalu ada manusia kera namanya Homo habilis, dan 2 juta tahun yang lalu itu ada supernova meledak. Kalau supernova meledak itu radiasi kosmis bisa ada yang tembus ya. Karena di dasar laut itu ditemukan radiasi kosmisnya, bayangin di dasar laut aja sampai tembus, apalagi di permukaan, di daratan. Nah, ada kemungkinan ya untuk menghindari radiasi, manusia kemungkinan bisa masuk ke dalam laut. Yang masuk ke dalam laut, bulunya hilang. Yang di darat, bulunya nambah. Jadi kalau kita kena radiasi, kita nggak jadi kuku. Kemungkinan pertumbuhan tidak terkendali. Jadi kalau saya di situs kayak di Chernobyl, itu kejadiannya ada yang punya tangan jarinya ada 11 nambah, karena ada energi masuk kan radiasi itu. Pertumbuhan tidak terkendali. Nah, ini salah satu hipotesa yang menarik ya, karena ini menyebabkan manusia seperti sekarang ini ya, dan ini menyebabkan manusia kehilangan bulu di beberapa tempat di badannya. Jadi manusia itu kemungkinan pernah masuk air. Nah, itu menyebabkan pertanyaan, karena ada salah asuhan masuk air, ada yang keluar lagi berubah jadi manusia, tapi kalau yang tetap stay di air gimana? Ya kan? Kita nggak tahu, kita punya sepupu yang ada di dalam laut juga ya. Yang itu adalah kemungkinan ya, yang cerita Raja Surat itu ya. Dia kan menikah dengan diri laut. Terus juga mungkin kalau yang udah pernah nonton film apa namanya, Avatar ya, itu kan itu mengacu ke suku Bajau banyak. Suku Bajau itu menarik ya, karena mereka mengalami mutasi genetik yang mereka bisa menyelam. Ada berapa jam? 5 jam. Di sini ada yang pernah bisa nyelam sampai 5 jam. Ini 6 jam. Ya, berapa maksimum? Berapa menit lah? Ya. Jadi mereka mutasi genetiknya menyebabkan bisa menyelam sampai 5 jam. Jadi ada kemungkinan kita punya, ini aja udah terbukti bahwa ada cabang dari spesies manusia yang punya kemampuan bisa menyelam sampai 5 jam. Satu lagi spesies yang bermutasi genetik adalah apa? Yang di Himalaya, di Andes. Yeti. Bukan Yeti, Ya? orang. Kan manusia di situ kan bisa hidup dalam kadar oksigen yang tipis ya. Oh, iya. Ini juga mutasi genetik. Ya. Jadi life finds a way, karena sebenarnya makhluk hidup itu punya kemampuan untuk beradaptasi ya. Beradaptasi dan bermutasi. Di Indonesia aja ada marinir yang bisa nyebrang Selat Sunda itu mutasi genetik juga. Super soldier. Ya, super soldier kan. Ya kan? Gimana caranya orang punya peralatan militer bisa nyebrang Selat Sunda. Ya. Oke, next. Terima kasih. Sama-sama. Oke, next lagi. Ulang lagi. Enggak, next lagi. Nah, mau promosi dikit. Nah. Yang penting ini. Sebab saya membuat buku ini, sebenarnya saya nggak terlalu suka kopi ini. Kenapa? Karena nggak enak mencernanya. Ya, yang saya baca semuanya adalah cerita detail yang mungkin untuk orang awam tuh nggak enak membacanya. Tapi di buku ini diceritakan bahwa ada potiktak. Yang paling penting itu potiktak. Kenapa? Potiktak itu dia bisa dikatakan musuh. Kenapa? Karena sebelum dideteksi itu radar ya dari kapal laut militer itu mendeteksi ada 100 UFO dalam beberapa second langsung turun ke bawah laut. Jadi
setelah dideteksi radar, dia dideteksi oleh sonar. Ya. Jadi kemungkinan ini adalah UFO. TikTok itu kemungkinan adalah UFO. Kemudian TikTok itu asalnya tuh bukan dari yang terakhir itu ditelitinya itu adalah dari sebuah pulau, bukan dari outer space, ya, dari sebuah pulau. Kita nggak tahu di pulau itu ada apa. Yang jelas di pulau itu ada anomali magnetik yang menyebabkan hiu-hiu itu tertarik ke pulau tersebut. Makanya berilah ini. 40% akan disumbangkan ke Mbak Cynthia. Terima itu. Oke, terima kasih. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Nih Mas Budi, Ya. tadi yang apa manusia yang bisa adaptasi. Kalau permen gimana? Nggak tahu. Tanya ini. Permen dari ya. Emang nggak cerita? Enggak, kalau permen ya. Jawab. Kita jawab kalau permen. Ya mungkin mereka terrestrial kali ya, mungkin. Iya. Gimana kan kalau permen? Menurut ya, kalau dari pandangan aku mungkin mereka tuh terrestrial. Terrestrial. Tapi yang beda alam maksudnya. Beda alam, ya, beda di dimensi lain gitu ya. Mungkin. Dia bentuknya cakep atau Sama dengan Cantik semua. kan dulu pernah ada tuh apa di Timur Tengah itu ada bapak-bapak kiai ditanya itu ikan putih duyung boleh dimakan nggak? Dipepes. katanya halal ya katanya. Nah, karena ada dengan ikan ya. Iya, katanya ikan, emang. Padahal dia punya organ. Iya, kalau manusia. Iya. Jadi sebenarnya bukan ikan. Iya. Manusia juga Iya, bukan. terus, ya. Jadi half-half ya. Nah, makan separuhnya aja. Tapi kalau yang apa bisa nyebrang racun dan kayak gitu apa tanpa kapal kayak gitu. Dulu paman saya Nah, itu bisa kan? punya pengalaman seperti itu. Jadi apa dia sama temennya dia bilang udah ikutin aja gitu. Tapi kalau saya dari Sumatera udah dia pakai itu tahun 90-an dia naik standar merah. Oke tunggu dari Sumatera. Itu berapa kilo tuh ya? Iya. Berapa? Percaya sih, sementara kita kan bisa itu kan. Jadi manusia tuh sebenarnya kemampuannya tuh bisa diekspansi gitu kan. Iya. Termasuk yang bisa nyelam gitu kan. Ada 5 jam cuma di luar laut. Navy SEAL aja kalah itu. Iya, Navy SEAL nggak bisa 5 jam loh. Iya kan? Orang baca bisa 5 jam. Ada lagi pertanyaan. Sebenarnya intinya tuh ini ingin membangun semacam wacana bahwa Indonesia tuh ada banyak mitos-mitos yang bisa dikembangkan gitu. Pengen itu kita bisa bukan mengedukasi ya, menarik minat. Edukasi lewat jauh. Narik minat aja deh. Ya. Sekarang itu minatnya film horor. Ya. Jadi kalau ada yang kayak gini, ya kita bawa aja ke daerah horor sedikit gitu. Nanti dibelokin jadi UFO. Iya. Ingat filmnya apa? Joko Anwar gitu ya. Oh. Nah, itu kan Agartha kan ya. Nah, Agartha itu Asura kalau di referensi Buddha. Agartha itu Asura. Kalau jadi sebenarnya ada benar-benarnya juga gitu. Jadi Joko Anwar tuh sukses dengan filmnya itu kan, orang tertarik gitu ya. Coba dia masukin UFO, nggak tertarik. Jadi orang kita itu kalau dikasih tahu soal UFO itu kita diketawain, tapi kalau cerita kuntilanak seneng gitu. Kunti ya, seneng. Kita kadang cerita soal UFO dibilang gila gitu ya, tapi kalau konten-konten horor itu seneng banget. Di YouTube tuh banyak loh bilang, konten horor yang ngaco gitu ya, dan cenderung horornya tuh horor yang ke porno gitu loh, jadi kuntilanak diapain kan, pocong diapain gitu. Tapi kalau kita bahas tadi bilang gila. Negara yang besar
yang benar-benar menghargai budaya mitos sejarahnya, pasti itu bangsa yang kuat. Nah, betul. Kita lihat India, budaya mitos mereka jaga. Mesir, yang hilang itu Inka. Itu benar-benar ya, itu hilang. Ya, Indonesia sebenarnya juga banyak fosil-fosil ditemukan dari pinggir sungai. Cuma karena memang tradisi kemampuan perkembangan peradaban kita mungkin yang katanya tua, tapi teknologi kita modernnya terlambat. Kita hanya bisa mempercepat copy paste. Indonesia itu sekarang udah copy paste. Budaya kita hilangkan. Memang ada kesengajaan atau tidak, saya tidak tahu. Tradisi kita itu hilang. Serap sama globalisasi, Pak. Betul. Kalau zaman dulu piring kita misalnya dari tanah liat, gelas dari bambu, dari batok kelapa, kita punya centong nasi, dari gerabah. Coba kita pergi ke desa-desa sekarang, ada kita temukan, tidak ada lagi. Tungku kompor pun dari tanah. Sekarang sudah nggak ada. Jadi memang perputaran modernisasi itu kalau kita konsumsi, enggak tradisi yang kita punya itu bisa dikatakan tertinggal. Tidak ada yang membudayakannya kembali oleh anak bangsanya. Harus dijaga. Makanya kita sekian ratus tahun ke depan bilang budaya asli Indonesia lambat laun ya secara alam akan bergeser sesuai dengan perkembangan zaman, tapi terlalu cepat. Terlalu cepat pergeserannya. Menarik dengan saya tambahkan dulu ya. Ya. Kalau menurut saya, oke, beberapa kita banyak tinggal, tapi kita punya kelebihan ya. Misalnya gini, temuan ikan sulatannya di Manado, Ya. fosil hidup loh. Itu sudah Afrika kan di Indonesia. Terus umur itu masih keturunan dekat dinosaurus. Itu terjadi tidak sekali. Jadi negara lain belum ada. Nah, itu maksud saya Berarti Afrika, ditutup saya belum bisa aja. jawab. Tapi itu harus kita perhatikan. Bahwa kita juga agak hebat. Ya. Ikan sulatan tahun 98 sih gitu ya, di Laut Manado. 37. Terus ya, komodo itu masih turunan Lanjut dekat aja. dinosaurus. Lanjut aja. Kalau negara lain kan cukup kos aja. Tutup aja. Ya, kita masih punya sih. Ya pasti itu suatu kelebihan kita juga. Ya. Lobet. Tadi menarik dengan yang Arjuna itu, Iya. yang ada Mahabharata, terus ada shipment, terus ada satu makhluk bawah laut itu. Iya. Waktu itu di grup saya pada cerita, saya di train Kayak gitu. seragamnya mirip kayak gitu, cuman ruangannya nggak gede. Jadi seragamnya itu ngikutin bentuk tubuh, bisa di darat. elemen shoot. Iya, tapi bisa di darat dan bisa di dalam air. Nah, di situ training ketemu dengan yang bawa laut itu, dan tiba-tiba saya udah bawa shipment itu. Shipment itu nggak ada screen, Dari pikiran. jadi dari ini gitu, kayak avatar kalau udah oke gitu kan, udah connect gitu. Jadi ngebawa pesawatnya kayak gitu. Itu yang ada di memori saya. Di India itu ada kisah yang Lagi namanya upload. Puspaka Vimana. Nah itu punya Rahwana. Rahwana mengendalikan Puspaka Vimana dengan pikiran. Konon katanya dia. Nggak pakai joystick. Iya. Jadi nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada screen, nggak ada. Dan itu kan tradisi India, negara besar Iya. yang menghormati budaya, cerita mitos, dia jaga itu. Jaga. Coba deh, Chinese juga begitu. Iya. Jepang apalagi? Sebenarnya Indonesia ini harus dilakukan kita yang menjaga. Tapi memang ada rencana sesuatu atau apa yang memang sengaja menghilangkan budaya, tadi lewat teknologi, lewat ajaran agama, lewat peradaban budaya modern. Iya. Identitas bisa hilang ya. Ya, dulu orang tua manggil anaknya dia cuma ketok tangan 3 kali, itu anak pulang. Kalau sekarang kan harus ada wifi. Baru makan. Itu kenyataan. Dia yang mukul anak pertama, diinjak tangan yang 1 kali, anak pertama datang
menemui bapaknya. Itu bener ada. Sekarang mesti diinjak dulu wifi Pak. Dia harus melangkah ke tempat tombol wifi di onin baru dia bisa manggil anaknya. Kira-kira ini masih mau direkam atau dimatiin aja? Matiin aja. Aku rasa